Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Bapak-bapak jamaah pengajian intensif Muhammadiyah Ranting Selaki yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus sahibul idarah Mas Aan, dan yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para asatidz dan para santri semua yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Atas nikmat-nikmatnya lah kita bisa menghadiri majelis yang mulia ini, yaitu majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita sehingga Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan umat yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tadi kami sudah dipeseni oleh Sohibul Idaroh Mas Aan sekedap mawon nggih. Ngoten, karena malam ini banyak acara. Ngoten. Karena banyak acara ben panjenengan cepet-cepet tidur. Ngoten. Nggih, jadi secukupnya saja nanti kami sampaikan yang kaitannya tentang mustajabnya doa orang tua untuk anak-anaknya. Kami mulai dengan sebuah kisah kisah hikmah, kisah pendek atau cerpen, cerita pendek yang disampaikan oleh salah seorang syekh namanya Syekh Muhammad bin Umar Bazmul. Beliau mengisahkan tentang ada anak perempuan yang sudah menikah. Setelah menikah kemudian memiliki beberapa orang anak. Ketika dia mulai merasakan letih, capek, susah, dan besarnya tanggung jawab mendidik anak, akhirnya kemudian dia teringat akan perjuangan ibu dan bapaknya dalam mendidiknya. Kan sering ngoten nggih Pak. Ketika dulu kita masih kecil mungkin ingat kalau bapak ibu itu sering ngamuk menggane ngoten. Nggih, sering ngamuk ngoten, bunggebuk ngono apa. Oh diamuk wae. Bareng kemudian kita punya anak nggih sadar wancen abot. Dados nggih wajar kalau bapak ibu kita mungkin dulu ngamuk. Atau mungkin santri hari ini melihat ustadz ngamuk ngukam ngukum. Nanti teman-teman santri akan sadar kalau sudah jadi ustadz karena besar dan beratnya tanggung jawab mendidik. Begitu juga dengan kita demikian nggih. Maka kalau punya anak itu memang akhirnya mengingatkan akan perjuangan kita kepada perjuangan orang tua untuk kita, sehingga kita akan lebih semangat untuk berbakti. Kulo mawon anake nembe setunggal nggih Pak. Iku kadang nggih napa rasane pun abot diajak ngaji malah ngajak tukaran Pak. Nggih, wis ngaji karo liyane wae ngono. Ngaji lek karo bapak ngajak tukaran. Bapak nggih Ustaz. Dek ngaji itu ora iso. Padahal nggih saged jane teko saged, tapi ora iso malah ngajak tukaran malah ngoten. Memang beratnya nggih, apalagi kemudian yang putra-putrinya kathah. Nggih, apalagi kemudian lebih dari 2, 3, 4, 5 memang berat. Maka itu yang dirasakan oleh wanita tersebut, anak tersebut ketika memiliki beberapa orang anak. Akhirnya dia putuskan untuk pulang ke rumah.
Pulang ke rumah menemui ibunya, kemudian dia bertanya kepada ibunya, wahai ibuku, bagaimana engkau dulu membesarkan kami? Piye carane njenengan niku saged sabar didik kula lan kakak lan mbak niki pripun carane? Maka ibunya menjawab dengan jawaban singkat, kata beliau, wahai anakku, aku didik kalian. Wahai anakku, aku besarkan kalian dengan doa. Niku kalimat ingkang pendek tapi sudah mencakup banyak perkataan, Pak. Wahai anakku, aku didik kalian, aku besarkan kalian dengan doa. Artinya dengan ketulusan doa orang tua untuk anak-anaknya, keikhlasan doa orang tua untuk anak-anaknya itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan mereka di masa yang akan datang. Dan itu sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salasu da'awatin yustajabulahun, ada 3 doa yang mesti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kadang kemudian kita lupa ya Pak. Ada 3 doa yang mesti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. La syakka fihin, bahkan dalam redaksi hadis itu la syakka fihin, boten wonten keraguannya sama sekali Pak. Ndak diragukan lagi bahwa 3 doa itu mesti mustajab. Maksudnya ngoten. Maka kemudian yang pertama adalah dakwatul mazlum, doanya orang yang dizolimi. Ampun, ini atos-atos ya Pak. Atos-atos, hati-hati banget doanya orang yang dizolimi. Mungkin dia dipukul oleh orang, dizolimi badannya, mungkin dizolimi hartanya, tanahnya diambil, hartanya mungkin diambil, uangnya, atau dizolimi dalam bentuk yang lain, dijatuhkan muruahnya, marwahnya, kehormatannya, dalam hal lain. Maka kata Rasulullah, doanya orang yang terzolimi itu mesti mustajab. Ditakutkan doa yang terzolimi itu kemudian doanya buruk-buruk Pak. Wah, itu mesti mustajab Pak. Kalau doanya buruk, Allah Subhanahu wa taala pun akan tetap mengijabahinya karena dia orang yang terzolimi. Kemudian yang kedua adalah dakwatul musafir, doanya orang yang sedang dalam keadaan perjalanan, sedang berjalan, bukan berjalan dekat nih, musafir nih, perjalanan jauh nih. Itu merantau atau kemana, atau ke Jakarta lah, ke Semarang lah, ke Solo. Panjenengan ingkang nderek mangkih muktamar ke Solo nih, kesempatan niku musafir. Maka doa jenengan akan dijabahi oleh Allah Pak. Maka kalau di jalan tuh perbanyak doa. Ngoten. Apalagi pas panjenengan mampir sholat, nanti kesempatan ba'da sholat, ampun ceket-ceket mlebu mobil. Mangke lek ten dalam mobil Pak, mangke untuk doa itu mboten sempat. Mesti ngobrol ngalor ngidul kalih rencang-rencang ya mobil. Maka ketika turun kita sholat itu kesempatan setelah sholat banyak doa, karena doanya orang yang sedang dalam perjalanan itu diijabahi oleh Allah, tidak diragukan lagi Pak. Ini yang banyak kemudian orang lalai sedang berjalan, mereka bersafar tapi kemudian lalai untuk memperbanyak doa-doa yang baik. Apalagi Mas Ripa ini bolak-balik ring Semarang, wah kesempatan Mas, mustajabe kuwatah, tambah donyane, tambah rezeki ini tedek bengek, monggo nggih. Barakallahu. Engkang nomor 3 niki engkang kula panjenengan sami bahas. Nggih punika dakwatul walid liwaladihi. Doanya seorang bapak atau ibu untuk anaknya. Terutama ibu nggih Pak, terutama ibu. Kenapa? Karena memang kasih sayang mereka ibu kepada anak itu memang jauh lebih besar dibandingkan kasih sayang bapak kepada anaknya. Nggih napa mboten nggih? Kita nopo ngerasa sendiri-sendiri. Lek kula nggih ngerasa ngoten. Jadi memang kalau kasih sayang ibu itu jauh lebih besar. Maka doa ibu memang kalau sama mustajabnya, cuman lebih mustajab lagi karena kasih sayangnya tadi lebih lagi. Nah, maka itu sesuai dengan tadi jawaban dari orang tua tadi, bahwa dia membesarkan anak-anaknya itu dengan doa, sehingga anak-anaknya kemudian menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang soleh karena doa orang tua. Aku yang ngertino ndongake ta nggih, Pak. Tetapi yang perlu kemudian kita tekankan bahwa doa tersebut jangan hanya sekedar urusan dunia, Pak. Kalau kemudian sekedar urusan dunia maka itu hal yang sangat kurang. Karena kita di dunia hanya sesaat. Tetapi kita mari doakan dunia yang nggih sae, akhirate langkung-langkung. Yang paling penting dari doa tersebut adalah doa agar anak-anak kita, anak-anak yang rajin sholat, Pak. Kalau mereka itu rajin sholat,
Maka ketika kita meninggal, insya Allah Pak, anak yang rajin sholat itu akan mendoakan kita senantiasa, walaupun kita nggak perintah. Tapi kalau anak-anak tersebut tidak rajin sholat, sholat wajib mau ditinggalkan, ngono kok badhe doakan orang Tuhan boten bakal Pak. Nggih, kan mereka akan terlalu sibuk untuk mengurusi urusan dunianya. Sholat mawon boten apa melih mendoakan orang tuanya. Baik, tentang mustajabnya doa. Ini juga disebutkan sebuah kisah nih. Kisah yang panjang yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu pernah menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda ngeten, bahwa tidak ada seorang bayi pun ketika dia itu masih dalam buayan mahdun atau mahdan, masih dalam buayan itu masih kecil sekali Pak, masih tidak bisa ngopong-ngopong, paling gerak-gerak mawon, berangkang dereng saged. Tidak ada seorang bayi, tidak ada bayi yang dilahirkan itu kemudian bisa bicara kecuali bayi Nabi Isa. Nabi Isa ketika kecil itu bisa berbicara Pak. Yang kedua adalah bayi di zamannya Jurej. Nah ini berarti kisah tentang Jurej. Maka kemudian sahabat itu bertanya, bagaimanakah kemudian kisah bayi zaman Jurej itu? Maka Rasulullah menceritakan tentang kisah namanya Jurej. Ini kisah ini sahih Pak. Jenengan sering dengar kisah ini, Jurej. Jurej ini adalah salah seorang ahli ibadah Pak. Dia itu rahib. Dia itu punya tempat peribadahan. Pokoknya penggaweannya Pak samben dinten gitu deh. Ibadah terus Pak. Ahli ibadah ya Mbak. Dan dia punya tempat khusus di dataran tinggi pegunungan Pak. Di dataran tinggi pegunungan. Lah di lereng gunungnya itu ada seorang penggembala sapi. Lah suatu saat penggembala sapi ini didatangi wanita pelacur Pak. PSK. PSK. Mboten penjual sate kiloan mboten nggih. Lek ten Bogor kan jenengan ten arah puncak niku wonten kathah PSK. Rumah sekolah nggih. PSK kok yo di napa diumumke ternyata singkatane kecil. Penjual sate kiloan ngoten. Mboten penjual sate kodok lagi. Kembali ke tadi. Maka PSK ini menemui penggembala kambing dan dia melakukan perzinahan, hubungan badan. Singkat cerita, kemudian akhirnya Juret ini didatangi oleh ibunya Pak, karena rumahnya jauh dari rumah ibunya. Akhirnya ibunya itu punya kebutuhan kepada Juret, ingin bertemu Juret, minta dibantu keperluannya. Akhirnya kemudian ibunya mendatangi Juret. Lah ketika itu Juret sedang sholat Pak. Keterangan dari para ulama sholatnya sholat sunnah. Maka ketika dia sedang sholat sunnah, ibunya undang-undang. Wahai Jurej, di tengah sholatnya itu bingung piyambake Pak. Ini antara saya melanjutkan sholat atau saya temui ibu saya. Akhirnya dia putuskan, dia mantapkan untuk lanjut sholat Pak. Dan tidak batalkan sholatnya, tapi dia lanjutkan sholatnya. Dipanggil yang kedua, wahai Jurej, wong sakniki nang, tolong nang tukakno gas, menawi tukakno brambang ta napa. Jurej ini masih lanjutkan sholat Pak, dia bimbang aslinya, tapi dia lanjutkan sholat. Di panggilan yang ketiga pun sama, nang Jurej. Maka kemudian Jurej pun bimbang, akhirnya tetap pilih lanjut sholat. Beginilah Pak, kalau orang itu ahli ibadah tapi mboten ahli ilmu. Padahal kalau orang itu sholat sunnah Pak, ibu sudah manggil Pak, bapak sudah manggil. Kita sedang sholat sunnah, batalkan sholat sunnah Pak. Temui bapak ibu kita. Kenapa? Karena sholat sunnah hukumnya sunnah, sedangkan memenuhi panggilan orang tua hukumnya wajib. Tidak boleh kemudian kita mengutamakan yang sunnah mengalahkan yang wajib. Ini butuh ilmu. Jadi nggak sekedar kemudian semangat zikir, semangat ngibadah, tapi tidak tahu ilmu yang akhirnya menyebabkan demikian. Makatan barakallahu fikum. Saya pun pernah dapati gitu, Pak. Saya pernah berkunjung ke rumah penjual kayu, tapi mboten ten mriki ten Bau mereka. Rumah penjual kayu. Lah terus wonten tamu, Pak. Akhirnya bak dasar niku sempat bak dasar. Akhirnya yang menemui itu istrinya. Kemudian istrinya bilang ke tamu tersebut, "Nganu Kang lek jenengan teko berasar niki yo paling lebare bapak zikir mangke setengah gangsal. Ampun biasa niku mboten saged diganggu. Wonten tamu yo
mboten dilayani sampai mangke selesai zikir jam kurang langkung ya jam 4:30 ngapunten nih Pak niku leres napa salah Pak salah niku menyambut tamu memuliakan tamu hukumnya wajib zikir niku hukumnya napa sunnah sambil menerima tamu pun saged napa saged zikir tapi dia utamakan napa zikirnya beginilah kalau kemudian orang itu semangat beribadah tapi kemudian dia tidak semangat dalam menuntut ilmu yang akhirnya menyebabkan tadi mengutamakan yang sunnah mengalahkan yang wajib. Kembali ke tadi, akhirnya kemudian saking jengkelnya ibunya Pak, akhirnya ibunya mengatakan dan sambil berdoa kepada Allah, ya Allah jangan engkau wafatkan Jurej kecuali dia dipermalukan dan dipertontonkan di hadapan para pelacur. Na'udzubillah, itu doanya Pak. Dan Jurej mendengar Pak. Akhirnya singkat cerita kembali ke kisah penggembala sapi dan wanita pelacur berzina. Akhirnya singkat cerita wanita pelacur itu melahirkan Pak. Setelah melahirkan kemudian rajanya tahu dan raja memanggil dia dan ditanya siapa bapak dari bayi ini. Maka wanita tadi bohong Pak dan mengatakan bapak dari bayiku ini adalah Jurej. Jurej sing endi? Sing aling ibadah iku, sing kiai iku. Ngoten. Nggih, ngoten. Akhirnya kemudian dia perintahkan masyarakat untuk menghancurkan tempat peribadatannya Pak. Akhirnya kemudian dihancurkan pakai kapak dan habis tidak tersisa Pak. Jurej pun ditali, lehernya ditali, tangannya ditali, diarak keliling kampung Pak. Ketika diarak keliling kampung kemudian banyak orang-orang di pinggir-pinggir jalan itu kan nunggu ya Pak melihat Jurej saja jadi tontonan tadi. Akhirnya kemudian Jurej itu menoleh ke sisi ke samping jalan. Dia melihat kumpulan para pelacur yang sedang melihat Jurej, maka Jurej pun tersenyum. Akhirnya kemudian sampailah dia di depan raja dan raja mengatakan bahwa bayi ini adalah kata perempuan tadi bahwa bayi ini adalah hasil dari hubunganmu dengan ibunya tadi. Maka kemudian Jurej mengatakan tidak. Maka Jurej mengatakan di manakah bayi tersebut? Maka kemudian ditunjukkan dan sedang dipangku oleh ibunya. Maka kemudian Jurej mendatangi bayi tersebut dan mengatakan, "Sopo bapakmu le?" Cara wong Solo atau orang Demak. Lek ten mriki, "Sopo bapakmu nang?" Ngoten nek mriki kan mboten le nggih, Pak. Ngomong le malah geguyu wong. Le opo to le ngoten. Nang lek mriki ya. Sopo bapakmu nang? Maka bayi yang masih dalam buayan itu Pak, masih kecil sekali, itu mengatakan bapakku adalah penggembala sapi tadi. Akhirnya kemudian raja itu minta maaf dan mengatakan kalau begitu aku akan ganti, akan aku bangunkan tempat peribadatanmu, akan aku bangun dari emas semuanya. Tidak usah. Kalau begitu dari perak, tidak usah. Lalu bagaimana? Bangun sebagaimana sedia kala. Ini juga menunjukkan bagaimana zuhudnya Jurej. Coro sakniki yang kesempatan, iki kartu as iki. Kesempatan cara jemek kartu as iki. Wah kesempatan aku njaluk apa no? Wah kesempatan kan ngoten nggih. Pumpung ngono, mboten ngoten Jurej ini Pak. Cara kesempatan dibantu oleh Bapak Jokowi iki njaluk apa Kang? Wah lah kesempatan lah. Aku bangun iki ra Pak, ngoten. Kayak mobil SMK lah Pak. Ngoten dan sebagainya. Dibanding-banding nggih. Dibanding nyanyian lagi viral nggih. Njaluk pit malah. Kembali ke tadi. Akhirnya kemudian dibangunkanlah, kemudian setelah dibangunkan, intinya singkat cerita, Jurej tadi akhirnya tersenyum Pak. Maka raja pun heran, kenapa engkau tersenyum? Maka Jurej itu sambil tertawa mengatakan, sungguh benar bahwa apa yang aku alami hari ini, aku dipertontonkan di hadapan para pelacur, itu karena buah dari doa ibuku Pak. Itu karena hasil dari doa ibuku yang diijabahi oleh Allah. Maka ngapunten Pak, atau sangat lek panjenengan itu jengkel kepada anak, sakit hati kepada anak, tolong jangan sampai terucap kata-kata buruk Pak, apalagi sampai mendoakan Pak, mustajab mangke Pak. Wong boten niat doa, wong kita katakan wong bocah geblek. Ya wonten diamini malaikat ya geblek tenan Pak. Bocah nuwakale ra iso diatur, ya badhe nakal mangke. Kalau kemudian melihat seperti itu, katakan kata yang terbaik karena tadi. Jadi memang orang tua itu geni, abab nogo, ya, abab badek, nggih mustajab Pak. Maka masya Allah doa orang tua itu sangat mustajab. Maka mestinya kita perbanyak doa baik untuk anak-anak kita Pak, terutama tentang sholat. Karena yang paling utama dalam urusan agama ibadah yang paling utama itu sholat Pak.
sebelum yang lain niku paling utami sholat Pak. Dan itu yang kemudian menentukan, memberikan batasan, menjadi batasan dia mukmin ataukah kafir. Sholat wajib Pak, niki sangat penting. Maka doa yang perlu kita panjatkan sebagaimana doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ketika meninggalkan Ismail dan ibunya Siti Hajar, nggih, niku kemudian beliau berdoa ten surat Ibrahim ya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Ini titik yang kami terangkan di sini Pak. Jadi ketika beliau berdoa, ya Allah aku tinggalkan anakku, ini keturunanku itu di tempat yang gersang tidak bisa tumbuh-tumbuhan, aku tinggalkan di sisi rumahmu, yaitu Ka'bah. Aku tinggalkan mereka, ya Allah jadikanlah mereka orang-orang yang menegakkan sholat. Buah dari doanya Nabi Ibrahim Pak, lahirlah dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Antara Nabi Ismail sampai ke Nabi Muhammad itu kan lintas generasi Pak. Mboten putaran Nabi Ismail, mboten Nabi Muhammad. Tetapi Nabi Muhammad itu masih keturunannya Nabi Ismail. Jauh sekali Pak. Berapa keturunan niku? Nggih, lahirlah dari keturunan Nabi Ismail Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad menyeru kaumnya, menyeru keluarganya untuk mereka agar menegakkan sholat, dan keluarganya Nabi Muhammad SAW termasuk orang-orang yang menegakkan sholat. Maka bapak-bapak sekalian, doa ini panjenengan Pak, bisa jadi itu sangat bermanfaat untuk putu-putu ini panjenengan, sangat bermanfaat untuk bakdo putu niku napa, cicit-cicite panjenengan, sangat bermanfaat untuk setelah cicit niku napa, udek-udek siwur, sangat bermanfaat, bahkan 7 turunan estu Pak. Apalagi doa yang Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati, dan keturunanku, itu bisa lintas generasi Pak. Maka jangan sampai kemudian kita ketika melihat anak-anak kita bertak dongake cek mengkini. Ngapunten nih Pak, doa kita tentu bukan sekedar bim salabin langsung dados. Kita pun melihat bagaimana keadaan kita. Bisa jadi doa yang kita ucapkan itu bermanfaat setelah mungkin kita meninggal. Baru kemudian mereka sadar dan mereka rajin sholat. Bisa jadi Pak, nom-nomane umur 20, umur selikur, rolikur, selawi mungkin bedugal, bareng menikah, barangkali sudah punya anak, dong isin, bisa jadi Pak. Karena orang sadarnya itu beda-beda, ada sejak kecil memang sudah taat wonten, tapi ada yang 15 tahun pitulem bedugal, 20 bedugal, kon sholat uangnya lepol, didongake bolak-balik kok ora ono kaceke Pak. Tapi bisa jadi setelah kita meninggal mereka jadi orang baik. Setelah mereka punya anak, dong isin, mau aku anakku sholat, lah aku ngenang ngerokok atau sholat, kan mboten pantes Pak. Dan punya anak, punya istri itu yang bisa merubah segalanya itu Pak. Saya pernah cukur di Nanggul sana, pernah cerita kados sing. Kula nate cukur ten Nanggul mriku sing Madura ngarepe Pak Darmuji niku lho ya. Cukur mriku. Kula pas cukur wonten cah mboten enom saya Pak. Umur lek tak kira-kira nggih 35 tahun lah. Ngobrol kali rencangi, rencangi nimpali ngeten. Wis saiki ra tau ndelok orkes piye ta? Estu Pak. Saya mireng saya sendiri to. Wis saya kira tau ndelok orkes gini ta. Cerita piye ngene lho awale. Aku pas ndelok orkes kan nduk ngarep panggung sih, ngibing aku. Lah aku nyawer biduane. Bareng ngono aku ya melu munggah barang. Lah pas aku nduk dhuwur nyawer biduane karo joget lek di video koncone anakku. Bareng di video anak koncone anakku dikirim-kiring anakku. Deloken lho bapak ulah mleketer panggung. Bareng ngoten anake laporan karo ibune. Lho Bu, aku risin karo kanca-kancaku. Di video malah bapak mleketer nduk dhuwur panggung. Bareng ngoten apa? Bareng mulih iku dicegat karo ibune. Ayo aja turu sik. Sidang bareng ngoten puisa ibu bojone ora ndisin lho. Kanca-kancane anakmu nek moyo ngoten. Bareng ngoten sadar Pak. Ngoten. Nggih barakallahu fikum, tentu maka doakan terbaik Pak. Jangan bosan doakan anak-anak kita Pak. Kok katanya mungkin kelihatannya tidak ada KCE Pak. Insya Allah Pak, suatu saat doa orang tua itu mustajab Pak. Boh kapan doa-doa jenengan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama doa tentang sholat Pak. Robbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Pun terus Pak. Setiap kata doa kita sisipkan doa ini. Robbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Jenengan mungkin ngarang pakai doa sendiri Bang, ya Allah muga-muga anakku rajin sholat. Monggo Pak. Tetapi kalau kita pakai Robbi ja'alni muqimas sholah niku
pikantuk barokah dongane napa Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan lho lek dongaku menawi mboten anu tak nganggo nggih ngambil dari Quran doane Nabi Ibrahim alaihissalam insyaallah Pak ketika kita meninggal nggih mereka akan rajin sholat. Kalau mereka rajin sholat maka mereka akan senantiasa mendoakan kita. Bahkan sekalipun mereka mungkin lupa mendoakan kita Pak, dengan mereka sholat mawon Pak, panjenengan tetap mendapatkan transferan pahala-pahala dari mereka. Dan ini penting Pak, ngapunten Pak. Kadang ada anak-anak sing mboten patek rajin sholat, orang tuanya biasa mawon. Ndongake rezeki, muga-muga anakku rezekine akeh, anu murid dawa ya ngoten donya kabeh. Lupa mendoakan tentang sholat, anake mboten sholat, mboten patek sik khawatir Pak. Tapi lek anake mboten nyambut damel, Pak, jam 7 urung tangi. Tangi orang kerja, kowe ora kerja ora pisoi bosmu. Tapi lali padahal jam 7 ini dereng sholat Pak. Ngoten. Beri dereng sholat malah khawatir kerja nang, mboten kemudian sholat atau sik nang, mboten Pak. Itu keadaan kita hari ini Pak. Nggih, maka jangan sampai kemudian kita sedih nanti di masa yang akan datang nggih. Ternyata anak-anak kita tidak rajin. Ngapunten, walaupun kemudian anak kita kok kemudian rajin ngirim nopo nggih Pak. Mbuh ngirim bacaan-bacaan nopo, tapi kalau dia enggak rajin sholat sampai mboten sampai. Bagaimana sampai wong intinya itu sholat loh, silat sholat dia buruk, bahkan tidak sholat bagaimana amal yang lain akan terima. Bahkan Rasulullah bersabda barang siapa mantaroka sholat al-asri faqad habita amaluhu au kama qol. Barang siapa sinten tiyang ingkang meninggalkan sholat wajib asar sekali mawon, itu amalnya hari ini Pak tertolak, terhapus, tidak ada yang dianggap oleh Allah. Ngoten piyambake ndoake orang tua ngirim nopo mboten kangge Pak, ngoten. Maka penting sekali kita pastikan anak-anak kita itu sholat Pak. Saking pentingnya memang kita perintah sholat, nggak nunggu sampai 15 tahun sampai balik mboten. 7 tahun sudah diperintahkan sholat, 10 tahun mboten purun sholat, gebuk Pak. Ini menunjukkan harus dipaksa Pak. Jangan sampai ketika umur 10 tahun mboten sholat sepisan rak popo jek 10 urung balik kok tat kelas tat cah cilik mangke akan berlanjut Pak. Sekali enggak sholat pokoknya digebuk Pak. Biar umur 10 tahun itu sama sekali memang tidak meninggalkan sholat. Mengatakan Bapak-bapak sekalian, semoga Allah jadikan keluarga kita, keturun kita sampai turun temurun mangke orang-orang yang senantiasa menegakkan sholat, sehingga Allah kumpulkan kita dan keluarga kita serta turun kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mekatan barakallahu fikum, itu yang kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.